Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Santri-santriku semuanya, apa kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas anwa'ul bina. Kemarin di pelajaran kita, di pelajaran nahwu was-sarfu, kita belajar al-mabni wal mu'rab. Nah, sekarang kita belajar anwa'ul bina. Kalau kemarin kita belajar al-mabni wal mu'rab, kita pahami bahwa al-mabni itu sesuatu yang tidak berubah, mu'rab adalah sesuatu yang berubah. Nah, sekarang anwa'ul bina. Anwa'ul bina itu adalah macam-macam daripada mabni tersebut. Macam-macam daripada mabni tersebut. Sebelum kita bahas lebih detail, maka kita akan membahas contoh-contohnya terlebih dahulu. Di sini ada beberapa contoh. Kita bisa cek nih al-amthilatu. Al-amthilatu ini di sini ada berapa? Ada 12 contoh. Yang 12 contoh ini itu akan memberikan satu gambaran kepada kita bahwa apa saja kasih anwa'ul bina. Nah, gitu ya. Yang pertama yaitu kam Jawa dan fil maidan. Nah, di sini ada kam. Coba kita lihat harokatnya. Nah, harokatnya sukun ya. Kam di sini harokatnya sukun. Kemudian yang kedua bikam ishtaraita sa'ataka. Ini sebenarnya bikam ya. Sebenarnya ini bikam ya. Karena ketemu dengan apa ini fi'lul madhi ya, maka bisa juga disambungin gitu ya dengan menggunakan kasroh. Bikam isyaraita sa'ataka. Kam bikam ya, tetap sebenarnya ini sukun juga ya. Jadi yang pertama kam ini sukun juga, mabniun ala sukun. Yang kedua juga mabniun ala sukun. Kemudian yang ketiga kam ta'idu wala tafi. Kam di sini sukun juga. Nah, maka di contoh pertama yang 3 ini 1 2 3 itu memberikan contoh bahwa anwa'ul bina, macam-macam bina, yang pertama adalah sukun ya, yaitu sesuatu yang tidak pernah berubah ya kan. Coba lihat kam, bikam sama kam itu semuanya sukun, enggak pernah berubah-berubah ya kan. Semuanya sukun. Kemudian yang keempat 5 6 i'tadala. Nah, i'tadala di sini dia sebagai fi'lul madhi. Nah, lihat harokatnya. Lam di sini harokatnya fathah. I'tadala fathah. Kemudian juga yang kelima hal i'tadala. I'tadala juga fathah nih. Ya kan? Baik di awal ataupun di pertengahan i'tadala tetap fathah. Fi'lul madhi tetap fathah. Ya. Kemudian al-jawu qadi' tadala, begitu juga di akhir jumlah tetap aja fathah ya, harokatnya, harokat lamnya fathah. Maka fi'il madhi ini juga kemarin kita sudah bahas bahwa fi'il madhi itu termasuk daripada mabni. Nah, ini harokatnya itu fathah. Jadi mabniun alal fathi. Kalau yang pertama 1 2 3 ini itu mabniun ala sukun, kam ya kan. Kemudian ini i'tadala, hal i'tadala, al-jaw qadi i'tadala. Nah, ini semuanya harokatnya fathah. Fil madhi harokatnya fathah ya. Jadi mabniun alal fathi. Kemudian yang 7 8 9. Nah, ini yang 7 8 9 kib haitsu anta, kemudian sir ila haitsu syi'ta, kemudian tuqimu haitsu yatibul hawa. Nah, ini yang kita lihat adalah haitsunya. Haitsu kib haitsu. Nah, ini tetap aja haitsu harokatnya apa ini? Dhammah. Haitsu harokatnya dhammah. Haitsu yang kedua juga dhammah, haitsu yang ketiga juga dhammah. Padahal ini kalau kita lihat di sini kan ada kib. Kib itu kan fi'il amr. Harusnya sesuatu atau kata setelah fi'il amr itu harusnya fathah, tapi dia tetap tetap dhammah. Karena kenapa? Karena mabni. Ya, bagaimanapun mabni enggak pernah berubah. Mau gimana pun enggak pernah berubah. Haitsu ila haitsu. Kan sebenarnya kalau melihat kaidah kalau ketemu sama harfu jar maka dia harus kasroh, tapi ini tetap malah
sukun, ya kan? Maaf, bukan sukun, dhammah. Jadi ila haitsu, bukan ila haitsi ya, tapi ila haitsu. Kemudian tuqimu haitsu yatibul hawa, haitsu juga ini. Nah, jadi ini yang haitsu ini contoh daripada mabniun ala dhammi ya, mabniun ala dhammi. Baik, selanjutnya 10, 11, 12. Nah, kana amsi syadidal harri. Nah, kita ingat kalau sesuatu setelah kana maka dia harus kalimat setelahnya maka dia harus marfu, ya kan? Cuman kan ini lihat kana amsi malah dia apa ini? Harokatnya malah kasroh ya. Kana amsi. Zuratul ahrama amsi. Ini mau di pertengahan mau di akhir tetap aja amsi, nggak pernah berubah. Nggak jadi amsa, nggak jadi amsu, tapi tetap amsi. Dhahabtu amsi ilal qal'ati. Dhahabtu amsi ilal qal'ati, ya kan? Dhahabtu amsi. Kan kalau menurut kaidah harusnya dhahabtu amsa, tapi nggak bisa karena amsi ini adalah mabni. La yataghayyar, tidak berubah. Nah, maka contoh-contoh ini disebut anwaul bina. Nah, jadi yang pertama itu sukun, kam. Yang kedua itu i'tadala berarti di sini fi'il madhi, fathah berarti mabniun ala fathi. Kemudian 7, 8, 9 ini haitsu, ya itu mabniun ala haitsunya mabniun ala dhammi, haitsu ya kan. Kemudian yang 10, 11, 12 ini yang kana amsi dengan zuratul ahrama amsi dengan dhahabtu amsi ini mabniun alal kasri. Nah, gitu ya. Masya Allah. Maka kita supaya lebih jelasnya lagi kita akan melihat daripada qawaidnya, kaidah-kaidahnya. Baik. Nah, ini kita akan baca al-qawaidu. Ya, tadi kita sudah baca contohnya, sekarang kita membaca al-qawaidu, kaidah-kaidahnya. Ya. Kita baca ya. Al-ahwalu allati tulazimu awahirul kalimatil mabniyati arba'un. Al-ahwalu allati tulazimu awahirul kalimatil mabniyah arba'un. Oh, ini. Jadi keadaan daripada akhir-akhir kalimat yang kalimat tersebut itu mabni. Ya, tadi kan kita kan belajar tentang mabni. Mabni adalah sesuatu yang tidak berubah. Nah, itu ada berapa? Arba'un. Ada 4, ya kan? Ada 4. Yang pertama adalah as-sukun, wahia as-sukun. Yang pertama as-sukun, contohnya tadi. Ya, yang sukun itu yang kam. Kam Jawa dan fil maidani kam, itu sukun kan? Itu ada contoh-contoh tentang kam itu kan semuanya kam itu sukun, ya kan? Kemudian selanjutnya yang keduanya wal fathu, fathah. Yang tadi fil madhi. Ya, fil madhi kan tadi i'tadala dicontohkan kata i'tadala itu fathah. Jadi mabniun ala fathih. Wa dhammu dan dhammah. Nah, yang dhammah itu haitsu. Ya kan? Kip. Ya kan? Haitsu syi'ta. Nah, itu kan dia dhammah. Kemudian wal kasru. Wal kasru itu kasroh. Contohnya apa? Amsi, kana amsi. Nah, kan? Kana amsi, kasroh. Ya kan? Wa tusamma anwa'ul bina. Wa tusamma anwa'ul bina. Nah, semua ini disebut sebagai macam-macam daripada mabni, ya kan? Jadi kalau kita simpulkan bahwa yang kalimat mabni itu ya atau kalimat ala mabniyah itu ada 4 saja, ya kan? Yang pertama as-sukun, al-fathu, wadh-dhammu, wal kasru. Nah, kita ingat-ingat ya, ini as-sukun, al-fathu, wadh-dhammu, wal kasru. Kemudian kaidah yang kedua, al-kalimatul lati yulazimu awakhiruha as-sukun awil fatu awil dhammu awil kasru. Nah, kalimat-kalimat yang di akhirnya tadi yang mabni itu yang akhirnya as-sukun, al-fathu, fathah, sukun, al-fatu, fathah, ad-dhammu, dhammah, awil kasru, kasroh. Nah, itu ketika kita mengi'rabnya, artinya ketika kita membacanya, yuqalu innaha mabaniyatun ala sukun. Jadi kita bilangnya innaha mabaniyatun ala sukuni. Ya kan? Hal tersebut mabni ala sukun. Misalkan begini, tadi yang pertama contohnya sukun. Kam. Nah, kam ini ya dia mabniyatun ala sukun, ya
ya kan. Kemudian al-fati, ya kan. Kemudian misalkan tadi kan as-sukun, sekarang al-fathu, fathah. Kita bilangnya misalkan i'tadala. Nah, i'tadala itu fi'lul madhi mabniun 'alal fathi, fi'lul madhi mabniun 'alal fathi. Kemudian selanjutnya yang ketiga ad-dhammu, dhammah. Ya, yang tadi dicontohkan oleh haitsu, ya. Kib haitsu syi'ta. Maka haitsu di sini adalah haitsu mabniun 'ala dhammati awil kasri. Nah, yang tadi kana amsi, ya kan, yang ada kata amsi itu, maka dia mabniun 'alal kasrati, ya kan. Nah, masya Allah, jadi hal-hal inilah disebut sebagai anwaul bina. Maka saya ulangi lagi bahwa macam-macam daripada al-bina itu ada 4. Yang pertama as-sukun, kedua al-fathu, ad-dhammu, yang ketiga al-kasru, yang keempat. Nah, kemudian kita bilangnya, kita ucapinya, kita sebutinnya itu yang tadi itu, misalkan tadi dicontohkan oleh kam, maka si kam ini dia mabniyatun 'ala sukun. I'tadala fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Kemudian ad-dhamm, misalkan tadi haitsu, ya, mabniun 'ala dhammati atau 'ala dhammi bisa. Kemudian al-kasri mabniun 'ala kasrah, tadi yang amsi. Baik, anak-anakku semuanya, alhamdulillah tadi kita sudah bahas anwaul bina, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah nanti kita akan lanjut ke judul yang lain setelah kita belajar ini yang macam-macam bina. Maka mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan kita bisa memahaminya, wabil khusus terkait dengan anwaul bina. Berarti kita sudah belajar 3 judul, ya. Insyaallah kita sudah belajar 3 judul. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jazakumullah atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.